Ikut Bapak apa ikut? Bukan Bapak. Jadi bikin logo gara-gara kemarin itu penanganan Satu apa? Mau update 119 Pak. Satu. Seperti apa perbaikannya? Udah sering. Rusun untuk buat buruh Pak. Rusun buat buruh. Ini nanti baru mau ditekan terus. apa reklame yang membahayakan Pak? Apanya? Yang kayak kemarin sampai roboh. Nanti dirubah semua kalau master plan reklame di Jakarta sudah selesai. 119 Pak. Apa yang Ya, sudah. hari ini apa yang sudah dilakukan? 119, perbaikan 119. Atau peraturan kan cuma ada beberapa. Iya, diperbaiki terus. Memang masih banyak yang kurang, diperbaiki terus. Pak. Kalau rumah sakit aku kan Uji publik KJS kira-kira tanggal akhir bulan. Semuanya nanti semua diikutkan. Ya. Tergesa-gesa. Pak mau ikut. Ayo, undang, ayo. Sama ini tanda tangan rumah apa buruh. Parkir apa? Dulu Bapak Minoto kan dulu kan sempat digembok-gembokin Pak. Saya sebenarnya belum dapat fasilitas untuk pekerjaan saya Pak, yaitu TPA saya belum dipindahkan ke sono. Saya minta tempat taman pendidikan Al-Quran saya dan TPA saya yang di Muara Baru, yang korban banjir yang dibawa tanggal 27 sama Pak Ahok, Pak Wakil gitu. Iya, amat. Di dalam. Iya, kemarin sudah diterima proposalnya Mama. Iya, Bapak Ivan kan? Bu, langsung ke dalam aja Bu. Ya, Pak. Pak. Assalamualaikum, bagus Pak. Baik, Pak. Jadi yang nanti. Atau Wes. Assalamualaikum. Oke, Mas. Hari Jumat lain dananya. Ini khusus hari Jumat ya? Ini baru Betawi ini. Bang, ini teman lama ini. Betawi sukses. Top. Mana Pak Jokowi? Sehat-sehat. Mas. Apa ya? Di tengah Pak, di foto Pak. Di Joko. Saya nggak pakai hati sendiri, nggak mau. Tapi nyebut. Iya, saya lain Pak, lain sendiri. Lain sendiri ya. Abang Di tengah Jakarta. menteri. Kurang apa dia? Tanah yang paling banyak. Oke. Yang penting siapa? Yang jadi Pak Jokowi itu siapa? Cari-cari gitu. Oke. Kingmakernya itu siapa? Kingmakernya itu siapa? Ini Pak Jokowi. Pak Jokowi sini monggo. Jokowi, mana Pak Jokowi? Oh, saya nggak ditelepon Pak Menteri sih. Tadi memang hari Jumat begitu kan? Kalau saya telepon Pak Jokowi sudah pakai baju Betawi kita pakai. Kita malah pakai kain sarung Pak. Ya pakai batik sarungnya kan dipakai. Sekaligus sholat Jumat. Lembaganya kan nanti ucapkan kepada Bapak Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Banten, dan juga
Sekda Jawa Timur. Pak sini. Saya. Pak Menteri. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Sultan sebelah sini. Kembali, Pak Sultan. Pokoknya kordunya gini kordunya. tetap nggak berubah, nggak bisa pakai pelunjuk. Betawi kan banyak pelunjuk kayak Betawi. Terima kasih kepada teman-teman wartawan untuk bisa kembali ke tempat. Ini paling berisik ya. Dengan kita mulai. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kami hormati Gubernur DKI Jakarta, yang kami hormati Gubernur Jawa Barat, yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Gubernur Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur, yang kami hormati Gubernur Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda, dan kesepakatan bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyediaan rumah susun sewa bagi pekerja garis miring buruh. Pada hari ini, Jumat, tanggal 15 bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jakarta. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Haji Dian Farid. Jabatan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan seterusnya, yang selanjutnya disebut pihak pertama. Skandal. Jabatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan seterusnya, yang selanjutnya disebut pihak kedua. 3. Nama Haji Joko Widodo. Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan seterusnya, yang selanjutnya disebut pihak ketiga. 5. Nama Haji Soekarwo. Jabatan Gubernur Provinsi Jawa Timur dan seterusnya, yang selanjutnya disebut pihak ketiga. 6. Nama Ratu Atut Kosia. Jabatan Gubernur Provinsi Banten dan seterusnya, yang selanjutnya disebut pihak ketiga. Secara bersama-sama disebut para pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. Huruf A dan seterusnya sampai dengan huruf C. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, dan untuk merealisasikan program pemenuhan kebutuhan rumah susun bagi pekerja garis miring buruh, para pihak memandang perlu membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut. Bab 1. Maksud dan tujuan. Pasal 1 ayat 1. Kesepahaman bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada para pihak yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung, sesuai peraturan perundang-undangan. Gubernur Jawa Barat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Banten, dan Sekda Provinsi Jawa Timur untuk menuju ke meja penandatanganan. Selanjutnya kami mohon pula perkenan Bapak Menteri Perumahan Rakyat dan Bapak Menteri Tenaga Kerja. Belakangan. Kami persilakan Pak, secara berbareng. Kita sih parah nih boleh. Ada nggak lah? 3 kali Pak. Dia sudah kelihatan.
Tiga Pak. Tiga kali ya? Iya. Lumayan. Iya, ada putranya. Tiga kali ya? Gitu. Kurang di bawah. Kita numpang bekan sama Pak Jokowi. Nggak salah. Kalau yang di Buyong nggak ada wartawan. Beda lah, sama tangan yang gede duitnya sama yang kecil duitnya beda. Oh iya Pak. Beda bisnis. Ya, kemana? Oh, ke sana. Selanjutnya kami mohon perkenan untuk tetap di tempat dan melakukan foto bersama. Ini. Kampanye damai. Kampanye damai. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Dikasih kesempatan. Terima kasih. Terima kasih dan kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu Mas sambutan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bapak A.A. Muhaimin Iskandar, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Menko Kesa, para pejabat salah satunya. Yang saya hormati Pak Jan Farid, Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia beserta seluruh jajaran. Tentu kita harapkan menjadi langkah cepat bagi kita untuk bersama-sama menyongsong upaya kita melahirkan tingkat perkembangan ekonomi nasional yang semakin maju dan semakin produktif. Kesejahteraan terutama buruh yang masih di bawah kebutuhan hidup layak menjadi tanggung jawab kita untuk terus kita dorong menjadi buruh yang sejahtera. Momentum bagi kita semua untuk bersinergi lintas sektoral maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Allah senantiasa memberikan kemudahan kelancaran menjadi perjuangan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Tenaga Kerja yang sekaligus merupakan kawan dekat saya dalam perdebatan. Bapak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau yang mewakili
Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah beliau sempat datang sehingga wartawan banyak yang bisa meliput kegiatan kita. Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, saya ini tidak pernah bisa memanggil beliau itu Bapak Gubernur. Saya kalau memanggil beliau ini Ji, Haji. Dia juga kalau manggil saya Ji. Jadi nggak berubah karena persahabatan kita ini sejak beliau menjadi anggota DPRD. Awal-awal itu saya sudah kenal 10 tahun yang lalu ya, Haji. Yang terhormat juga Bapak Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingin sekali ketemu beliau, tapi tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Istri beliau itu wakil ketua DPD RI. Sayang hari ini dia lupa pakai baju Betawi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehendaknya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan para gubernur di Provinsi Indonesia mengenai penyediaan rumah susun sewa bagi pekerja atau buruh di Indonesia sebagai bagian dari rangkaian acara Rapat Koordinasi Regional 2 Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun 2013. Namun kebutuhan akan perumahan bagi pekerja atau buruh sampai saat ini sulit terpenuhi dengan semakin mahalnya harga tanah dan rumah dari waktu ke waktu. Dan yang terbanyak ada di Pulau Jawa. Belum lagi kalau dia menyewa motor atau beli motor, dia harus bayar lagi cicilan motor. Nah ini sangat dapat dikatakan pas-pasan. Bapak Presiden pada saat peresmian perumahan buruh di Batam kepada saya Menteri Tenaga Kerja untuk melakukan tindakan quick win untuk segera membangun perumahan bagi pekerja sebanyak-banyaknya. Bapak Presiden menyediakan anggaran untuk membangun 150 unit blok untuk seluruh Indonesia anggaran 2013. Merencanakan membangun sekitar 35 blok dan diharapkan bisa menyediakan tempat tidur untuk pekerja sebanyak 15.000. Kita Kementerian Perumahan Rakyat siap dan konsep yang disetujui bersama dengan Menteri Tenaga Kerja. Pemerintah provinsi bersedia menyediakan anggaran furniturnya ke Gubernur. Ini satu uluran tangan yang luar biasa karena tanpa furniture ini rumah begitu selesai tidak bisa langsung ditempati, menunggu lagi anggaran yang berikut. Rangkaian acara ini secara resmi yang betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas terlaksananya acara ini, marilah kita berdoa bersama. Oh enggak. Bapak Menteri Perumahan Rakyat, Bapak Gubernur maupun yang mewakili, pada pagi hari ini memang kami sediakan acara khusus untuk kru kita atau rekan-rekan kerja kita dari wartawan, sehingga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat diketahui
tugas dan fungsi kita dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi pekerja. Nah, untuk itu kami mohon Bapak Menteri Perumahan Rakyat, Bapak Gubernur dapat memberikan penjelasan yang akan ditanyakan oleh rekan-rekan kita dari Selatan. Kami silakan Bapak. Mic-nya ada nggak di mic-nya? Sebagaimana tadi saya sampaikan di dalam sambutan saya, ide pembangunan dan percepatan rumah susun sewa bagi pekerja ini diberitakan langsung oleh Bapak Presiden pada waktu peresmian Rusunawa untuk pekerja di Batam. Nah, ini tindak lanjut daripada petunjuk beliau, dan beliau secara khusus memberikan anggaran yang cukup besar. Dan alhamdulillah Gubernur se-Jawa menyambut baik apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, sehingga para gubernur secara cepat menyediakan lokasi tanah, sehingga Kementerian Perumahan Rakyat bisa langsung tahun ini juga membangun Rusunawa di Jawa, khususnya dalam rangka mensejahterakan dulu untuk mengurangi biaya sewa rumah yang selama ini membebani para pekerja, termasuk biaya transport. Karena Rusunawa yang kita bangun, kita mohon dan minta kepada Pemda, lokasi tanahnya itu berdekatan dengan lokasi industri, sehingga pekerja itu cukup menggunakan sepeda atau jalan kaki atau angkutan umum yang dekat. Karena sementara ini kawasan hunian pekerja dengan tempat mereka bekerja itu cukup jauh, dan mereka harus menggunakan motor. Malah untuk menghemat biaya, ada yang sampai membeli motor. Secara tidak langsung membeli motor ini akan menambah lagi beban pengeluaran mereka yang sudah cukup memberatkan. Dan kita harapkan kalau Rusunawa ini bisa terbangun dalam 2 tahun ini, minimal untuk melayani 30 atau 40 ribu tempat tidur untuk pekerja, ini sudah suatu prestasi yang cukup luar biasa. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanyanya ke Pak ini ya, ke Pak Gubernur, karena beliau ini yang sangat antusias untuk memberikan kesejahteraan buruh, ya kan, sebanyak-banyaknya. Tanpa kepedulian dari pemerintah daerah, pembangunan ini akan sulit dilakukan oleh Pemda. Terima kasih banyak. Moderatornya siapa? Kami persilakan dari Kompas. Sebutkan nama dan medianya ya. Selamat pagi. Cek. Selamat pagi Bapak Menteri dan Bapak Gubernur. Saya Lupita dari Kompas. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Yang pertama mungkin untuk Pak Menpora dulu. 35 Twin Block ini titik beratnya di mana aja Pak? Kemudian anggaran yang disiapkan berapa untuk 35 Twin Block? Dan sejauh ini selain Bujur berapa perusahaan yang siap mendukung program ini? Kemudian ke Pak Gubernur, baik Pak Anies, Pak Jokowi, maupun Pak Sunat. Ini bagaimana kita kan selama ini selalu menghadapi kendala proses hibah Rusunawa yang agak sulit, karena kalau selama ini asetnya pemerintah diserahkan ke daerah, tapi daerah kemudian APBD-nya nggak ada untuk pengelolaan. Nah, bagaimana kesiapan Bapak Gubernur untuk pengelolaannya? Kalau tadi dikatakan sewa rumah 300.000 sampai 400.000 ditambah biaya tempat tidur, kira-kira apakah mencukupi Pak untuk menutup biaya, dan kira-kira subsidinya seperti apa? Itu yang pertama Pak. Kemudian untuk lahan Pak, bagaimana komitmen dari Bapak untuk menyediakan titik-titik mana yang akan ditargetkan, dan sudah sejauh mana perusahaan siap Pak mendukung program ini? Terima kasih.
Makanya terlalu Terima kasih banyak. Jadi anggaran 1 GW itu sekitar 16 miliar kali 35. Jadi sementara ini baru 2 yang ingin membangun perumahan untuk pekerja. Jadi Serikat itu pabrik tekstil, yang di Bojonegoro itu pabrik benang tekstil. Lanjut, siapa? Sebelah kanan, silakan yang Oh, Pak Gubernur, Pak Gubernur. Monggo Pak Gubernur untuk menjelaskan apa manfaat dari 35. Ya, kita mendukung penuh rencana yang akan dilakukan oleh Kemenpera. Di Jakarta saya kira kita butuh banyak sekali rusun-rusun seperti ini, dan kita sudah menyiapkan lahan. Saya berikan contoh lahan di Rawabebek. Kami menyiapkan kurang lebih 17 hektar yang bisa dipakai. Nggak tahu ini akan diberikan oleh Pak Menteri semuanya atau tidak. Ini bisa dipakai untuk kira-kira 14 blok. Dan tahun ini dari Pak Menteri akan memberikan 6 blok. Jadi kalau bisa ditambah lagi 8 blok juga akan lebih baik. Tapi kalau tidak diberikan ya kami akan bangun sendiri. Kemudian yang kedua, ini juga penting sekali untuk pekerja, untuk buruh ya, karena memang transportasi di Jakarta mahal. Mungkin biaya transportasi rata-rata itu dari rumah ke tempat kerja itu antara 500-600. Kemudian kalau biaya untuk misalnya harus sewa itu juga kurang lebih 450, itu kan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu program ini sangat bagus sekali dan kita mendukung. Selain itu juga yang letaknya di dekat industri, saya kira kayak di KBN tahun ini juga akan dimulai. Kami juga siap untuk memberikan mebler yang ada di rusun-rusun yang akan dibangun. Mengenai proses hibah, saya kira pemerintah DKI yang sekarang tidak pernah memasalahkan itu. Begitu rusun selesai langsung dipakai, meskipun prosesnya belum ada. Kalau menunggu proses seperti yang kita lihat sekarang, ada berapa ratus yang kosong gara-gara masalah proses hibah. Sekarang sudah kita isi, proses hibahnya nanti nomor 2. Yang penting masyarakat bisa segera gunakan, karena kalau sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tidak digunakan akan mangkrak semuanya. Saya kira dari kami pengennya simpel seperti itu. Begitu selesai, begitu langsung ditempati, karena sebelum selesai akan kami siapkan dulu siapa yang menempati di rusun yang ada ini. Kayak di apartemen belum jadi aja yang menempati sudah ada dan siapa sudah jelas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut Pak Gubernur Jabar, mungkin silakan. Terima kasih. Yang pertama masalah hibah, insya Allah nggak ada masalah yang berarti, sebab pengalaman kami di sejumlah kota di kawasan Bandung Raya, biasanya sebelum hibah dilakukan ada proses administrasi namanya pinjam pakai dulu. Antar pemerintah boleh proses pinjam pakai, kemudian selanjutnya adalah proses hibah. Tentu dengan sebuah harapan kepada pemerintah pusat, sekaligus Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk mempercepat proses hibah ini. Karena kalau hibah antar pemerintah dari pusat ke daerah itu tidak harus ada pelepasan hak ke DPR RI, sehingga mudah. Tinggal ada aksesnya dari Kementerian Keuangan dan kementerian terkait diserahkan ke pemerintah daerah, sebetulnya sudah selesai. Jadi hibah insya Allah tidak ada masalah apa-apa. Dan kami di Jawa Barat melakukan sebelum hibah terjadi, karena supaya tidak ada jeda pemanfaatan sebagaimana Pak Gubernur DKI tadi katakan, kami biasa melakukan dengan proses pinjam pakai sebelum proses hibah. Tidak ada masalah. Adapun kesiapan, insya Allah kesiapan tanah tidak ada masalah. Kesiapan tanah kita ambil dari tiga lini ya. Lini pertama, pemerintah provinsi menyediakan lahan juga, kabupaten kota setempat di mana industri ada juga menyediakan lahan, plus kami juga
sekarang sedang melakukan pendekatan untuk supaya perusahaan pun, industri pun menyediakan lahan juga untuk para buruhnya. Dan alhamdulillah dalam waktu yang sangat cepat ya, sebulan yang lalu kami mendapatkan lahan untuk yang dihibahkan, yang diberikan oleh perusahaan untuk dibangun twin block di atasnya untuk 4 twin block. Mudah-mudahan di proses anggaran 2013 perubahan bisa masuk, dan insya Allah besok lusa kami akan segera melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan, mudah-mudahan bisa bukan hanya 4, bisa puluhan, akan mungkin mudah-mudahan ratusan ke depan perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat untuk memberikan lahannya untuk untuk buruhnya, untuk teman-teman buruh. Tentu ini manfaatnya kan tidak hanya untuk buruh, tapi manfaatnya juga untuk perusahaan itu sendiri, karena kalau kemudian teman-teman buruh memiliki perumahan dekat dengan kawasan industrinya, kan juga tidak ada transportasi, juga jaraknya dekat, sehingga menguntungkan semua pihak. Buruh diuntungkan dan perusahaan pun juga diuntungkan secara bersama-sama. Itu barangkali insya Allah dalam posisi siap ya, baik urusan hibah maupun urusan pengelolaan. Mohon Pak Gubernur daerah SPJ untuk menjelaskan. Terima kasih. Saya kira sama dengan Bapak Gubernur yang lain ya. Yang penting bagaimana kami mencoba tanah itu relatif dekat dengan industri, sehingga kita bisa menghitung betul beban yang akan sewa itu dengan kemampuan yang ada. Jangan sampai kita bangunkan sewanya murah tapi transportasinya jadi mahal, jadi tidak efisien di dalam upaya untuk mengukur kemampuan mereka. Saya kira kalau problemnya hibah tidak ada masalah. Proses saya kira prosedurnya sama di Jogja maupun Jawa Barat maupun daerah lain. Saya kira saya tidak mau ulang kalimat itu lagi. Saya kira itu saja. Dari Jawa Timur, kami mohon. Beberapa hari yang lalu Pak Menteri Perumahan Rakyat ke Jawa Timur, kemudian langsung ditemui oleh Pak Gubernur bahwa prinsipnya pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan tanah itu. Di tanah yang disiapkan di Sumber Ulut kurang lebih 3 hektar, kemudian termasuk yang di Bojonegoro, ini sebenarnya perusahaannya adalah Jaya Badi. Di sana disiapkan tanah kurang lebih 20 hektar, sehingga kalau nanti Pak Menteri pada tahun ini membangun utamanya di Jawa Timur, saya kira Jawa Timur tidak ada permasalahan karena tanah sudah disiapkan. Kemudian perlu kami informasikan bahwa jumlah tenaga kerja di Jawa Timur kurang lebih 2,6 juta. Kemudian jumlah perusahaannya itu ada 34.300 tersebar di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Sedangkan perumahan yang akan dibangun insya Allah pada tahun ini kurang lebih 6 twin block ini ada di Sumber Ulut yang nanti akan dihuni oleh para pekerja di daerah Sidoarjo, kemudian Surabaya sendiri, Gresik, karena pekerja di daerah Surabaya ini sebagian besar asalnya dari Gresik, kemudian Mojokerto dan Sidoarjo. Sehingga sangat terima kasih lagi Pak Menteri atas kebijaksanaan yang dilakukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Masalah hibah saya kira tidak ada permasalahan. Kemudian masalah meubiler tadi disampaikan oleh Pak Sultan bahwa ada surat secara resmi, karena sebenarnya meubiler ini nanti kita akan anggarkan pada perubahan anggaran Pak Menteri, jadi mohon dengan sangat karena untuk tanah sendiri ini sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi hanya untuk meubiler, karena kalau pada tahun ini dibangun kemudian pada tahun ini pula harus ada meubiler, sehingga anggaran itu harus dipersiapkan pada perubahan anggaran. Karena untuk anggaran murni tidak mungkin kita akan dilakukan, sehingga dengan surat ini yang disampaikan oleh Pak Sultan tadi nanti akan kita bahas di dalam perubahan anggaran insya Allah. Karena Jawa Timur akan punya gawe pilgub, kita utamakan pilgubnya dulu, kemudian nanti yang kedua kita akan mikir perubahan anggaran, utamanya kelengkapan masalah yang ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon mungkin waktu kami silakan untuk 2 penanya untuk hal yang berbeda pertanyaannya. Kami sana laki-laki yang terus satunya Pak sekalian. Iya sekalian nitip sekalian Pak. Mas itu 2 ya.
sebutkan medianya, Pak. Waktunya mungkin mewakili rekan-rekan lain. Ya. Terima kasih, saya Guru dari kantor Berita Radio 68H Jakarta. Tadi ada pertanyaan tentang untuk Pak Menteri, apakah bisa menyediakan surat atau semacamnya sehingga untuk mempermudah pembahasan di DPRD, terutama untuk penyediaan fasilitas lain yang mebel ini. Apakah Pak Menteri bersedia untuk memfasilitasi daerah-daerah ini untuk mempermudah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa keputusannya akhirnya untuk satu sistemnya kasur ya berarti, bukan, dan keluarga tetap di kampung. Apakah bagaimana prosesnya sehingga sampai pada kesimpulan ini? Apakah udah ada jejak pendapat? Karena setahu saya tuh buruh biasanya memiliki perhitungan juga, kalau ada istri masak tidak usah ke warung, makan lebih murah. Hal-hal daya tarik ini gimana untuk mengatasi seperti ini? Kenapa tidak satu keluarga sekalian itu? Ya kurang lebih itu. Terima kasih. Pak Edi dari Suara Pembaruan, Pak. Yang menarik tadi sambutan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi soal rumah sakit pekerja dan angkutan untuk pekerja, Pak. Itu yang belum disinggung. Saya ingin tanya aja, terutama sentra-sentra buruh seperti Jawa Barat itu mungkin dan DKI. Bagaimana dengan rumah sakit pekerja ini, Pak? Kan kalau orang-orang Kerawang itu sakit harus ke rumah sakit di Jakarta yang kelasnya lebih bagus. Apakah tidak baik di sentra-sentra buruh itu juga dibangun rumah sakit pekerja yang kualitasnya tidak diragukan lagi? Terus mengenai angkutan pekerja itu seperti apa, Pak? Terutama para gubernur ini mungkin perlu menanggapi, Pak. Jawa Timur, Jawa Barat itu dan DKI. Makasih, Pak. Kami silakan, Pak. Cukup kan? Sudah cukup kan? Satu lagi. Ya. Saya Ogi dari Kontan. Ingin tanya ke masing-masing Pak Gubernur. Jadi target di tahun ini ada berapa titik lokasi yang akan dibangun, jumlah towernya berapa, akan dimulai kapan, selesainya kapan, sama Pak Jan Farid katanya tadi 16 miliar ya Pak ya, setiap itu berarti total jumlahnya berapa? Karena kan yang 35 twin block tadi kan untuk dari Kemenperes sendiri. Nah ini total dari ditargetin dari masing-masing Pemda berapa dan sampai berapa tahun ke depan kerjasamanya? Terima kasih. Jadi kalau surat untuk ke Pemda ini saya udah SMS staf saya di kantor untuk membuat surat langsung ke Gubernur untuk menganggarkan furniture bagi twin block yang kita bangun. Jadi udah dikerjakan hari ini. Mudah-mudahan sore ini udah bisa disampaikan kepada para gubernur. Sedangkan untuk kebijakan kenapa lajang itu setelah pertemuan di Batam, kita tindak lanjuti lagi dengan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja. Dari pertemuan itu kita mengundang serikat pekerja untuk mendiskusikan mengenai percepatan pemenuhan rumah bagi buruh dan pekerja. Dan kita tawarkan kalau mau cepat itu lajang. Jadi keluarga itu di kampung. Karena saya memberi contoh pekerja yang bekerja di luar negeri, ada yang di Malaysia, ada yang di Hong Kong, ada yang di Saudi, itu rata-rata tidak membawa keluarganya. Keluarga mereka tetap di tempat asalnya, dan terlihat keluarga mereka itu rata-rata kehidupannya lebih baik. Saya memberi contoh waktu saya ke Nusa Tenggara Barat, ke NTB. Saya ada program bedah rumah untuk rumah-rumah warga yang tidak layak huni, untuk yang tidak mampu. Kita memberikan bantuan untuk rumah tidak layak huni itu hanya 6 juta rupiah satu rumah, dengan konsep gotong royong, dibangunnya itu gotong royong. Begitu pekerja anaknya itu tahu ibunya dapat program bedah rumah, itu dapat bantuan, dapat kiriman uang dari Malaysia.
itu jumlahnya 6 juta lagi. Dia pinjam dari perusahaan, kirim 6 juta, sehingga nilai rumah yang dibangun menjadi 12 juta. Ditambah dengan gotong royong, nilai rumah itu sekarang menjadi sangat layak huni. Dindingnya itu tembok, atapnya itu genteng, ada 2 kamar, ada dapur, ada juga kamar mandi. Nah, ini kesejahteraan buruh meningkat karena uang gaji mereka hampir seluruhnya dikirimkan kepada keluarga, dan biaya hidup di tempat asal itu jauh lebih murah dibandingkan dengan di tempat mereka bekerja. Jadi ini sudah ada pembicaraan dan kesepakatan antara Menteri Tenaga Kerja, Menpora dan Serikat Buruh. Jadi ini yang menjadi landasan untuk kita merubah dari keluarga menjadi lajang. Bayangkan dari tahun 2005 sampai dengan hari ini kita sudah membangun 49, hampir 50 twin block untuk keluarga. Kalau 50 twin block, satu twin block itu cuman untuk 80 keluarga. Cuman untuk berapa itu? 4.000. Sekarang kalau kita bikin twin block 35 kali 660, ini banyak. Langsung 20.000 pekerja yang bisa tertampung di rumah yang layak huni dan dekat dengan tempat kerjanya. Jadi sudah ada pemikiran yang panjang. Nah, dari anggaran 16 miliar itu total 35 TB, apa pertanyaannya? Anggarannya 16 miliar, kita bangun 35 TB. Oh, di masing-masing, nanti kita lihat ya dari Pak Gubernur. Target kita sebetulnya 150. Sekarang yang tersedia tanah yang sudah siap dibangun tahun ini itu 24 lokasi, 24 twin block yang bisa tahun ini saya bisa panjang dan akhir tahun ini bisa selesai 24 twin block langsung. Selisihnya nanti saya bangun di multi years dan di APBNP kalau ada tambahan dari Pak Gubernur untuk tanah. Dan di luar Jawa kita juga akan membangun di luar Jawa, ada provinsi Bali, ada provinsi juga Sulawesi di Makassar, ya kan? Ada juga di lokasi Papua. Terima kasih. Pak Gubernur dulu. Ya, kalau rumah sakit pekerja Jawa Barat kebagian percontohan, mudah-mudahan tahun ini Pak Menteri ya, mudah-mudahan rumah sakit pekerja, angkutan pekerja juga ya, insya Allah kita akan canangkan. Tapi kalau angkutan pekerja kan akhirnya tidak perlu kalau kemudian twin blocknya dekat dengan perusahaan, dengan tempat mereka bekerja, jadi tidak perlu. Justru angkutan perusahaan atau angkutan pekerja yang biasanya menjadi cukup membebani dan membebani penghasilan para pekerja justru bisa hilang atau bisa dinolkan gara-gara rumah ini dekat dengan twin block tersebut, dekat dengan tempat-tempat bekerja mereka. Terkait dengan beberapa titik, ya dengan keterbukaan seperti ini dibuka, seberapa titik pun adanya disiapkan anggarannya oleh pemerintah pusat, ya kami bisa bergerak leluasa ya. Saya katakan tadi satu perusahaan sudah di Bekasi sudah menyediakan 4 titik, mudah-mudahan kabupaten kotanya menyediakan juga, provinsi menyediakan juga, mudah-mudahan ya sebanyak-banyaknya lebih 10 ya 10, 40 ya 40 tergantung ada. Pokoknya nanti di beberapa anggaran siap-siap aja Pak Menteri, saya akan mengusulkan sebanyak-banyaknya yang mungkin kita lakukan. Terima kasih. Kami silakan Pak Gubernur DIY. Ada rumah sakit. Oh, ada rumah sakit. Nah, ini Jawa Timur ada rumah sakit pekerja Pak. Jawa Timur pada saat ini ada rumah sakit pekerja yang salah satu contoh dibangun di lingkungan industri Siar. Di Siar itu ada di wilayah kota Surabaya, kemudian kita bekerjasama dengan pihak swasta. Artinya bahwa rumah sakit itu tidak harus dilakukan oleh pemerintah, tapi kita bisa menggandeng dengan pihak swasta, dan sekarang sudah didirikan di sana sehingga untuk pekerja itu ada perhatian secara khusus. Kemudian yang kedua, untuk angkutan pekerja, jadi konsep perumahan ini kan sebenarnya di dekat dengan perusahaan. Itu artinya yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, ya diupayakan tidak ada kendaraan di sana, karena memang lokasinya itu ada di situ.
di Jawa Timur, Sumur Wilot itu adalah di lokasi lingkungan pabrik. Kurang lebih di sana ada 5.000 sampai 7.000 pekerja yang di pabrik itu, kemudian di sebelahnya itu dibangun perumahan. Yang tadi saya katakan ada 6 twin block. Satu twin block itu ada 90 kamar. Kalau setiap kamar itu ini udah 4 orang pekerja, itu artinya ada 360 setiap twin blocknya. Kalau 6 ya kalikan 6, kali 360 kira-kira ada 2.160 pekerja yang ditampung di dalam 6 twin block itu. Kemudian pekerja itu ya bekerja di lingkungan pabrik, sehingga angkutan pekerja nggak diperlukan karena memang lokasinya itu dekat dengan lokasi itu. Jadi kami mohon dengan sangat seperti yang kami sampaikan tadi, jadi surat edaran nanti akan kami tunggu karena ini proses di dalam pembahasan anggaran. Karena nanti pada bulan Agustus ini kan sudah ada pembahasan anggaran untuk perubahan anggaran 2013 untuk pengungkapan sarana yang ada di dalam. Kemudian masih ada lagi Pak Menteri di Wonorejo. Wonorejo itu Surabaya bagian timur, ini juga lokasi pabriknya banyak. Di sana kita sediakan tanah 4 hektar yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kemudian yang paling penting lagi adalah perumahan yang ada di kabupaten kota. Karena sebenarnya pekerjaannya kan juga menyebar di kabupaten kota. Pabrik-pabrik ini berada di Pasuruan, berada di daerah Malang. Ini kan lokes di kota Surabaya, di ibu kota provinsi. Harapan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya di lokesnya di ibu kota provinsi, tapi juga ada di kabupaten kota Jawa Timur. Tadi sudah disinggung Bojonegoro, di sana banyak pabrik, tapi yang Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan ini menjadi perhatian yang kita lakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Saya kira itu tambahan dari Jawa Timur. Terima kasih Pak Menteri, Pak Gubernur. Karena mengingat waktu juga, Bapak ini ada acara, jadi mungkin acara ini Jadi nama gimana Pak? Oh belum. Jadi udah sampai mana? Menunggu apa tuh Pak? Ya, tinggal tadi pagi sudah kita bicarakan, tinggal menunggu karena ini menyangkut harga ya. Karena misalnya sudah ditentukan harga katakanlah 200, ya kan? Karena itu dianggap murah, sehingga terjadi pasar sekunder jadi 400, jadi 300 ya. Sehingga apa? Yang mau kita sasar itu sudah luput lagi, bukan staf atau karyawan kan, tapi meleset ke yang di atasnya lagi. Sehingga ini tadi saya sudah sampaikan juga ke Pak Menteri agar ada sebuah permen lagi peraturan Menteri mengenai sanksi bagi pengembang, bagi yang membeli, tetapi memang mereka sudah punya rumah. Jadi yang membeli itu memang yang harus sudah yang belum punya rumah. Kalau itu sudah permennya nanti sudah ada, Pak Menteri sudah ingin buat dalam minggu-minggu ini selesai, sudah langsung pergubnya saya cabut lagi sehingga bisa nanti KLB-nya nanti sudah kita bisa tentukan. Rencananya 6 ya Pak, kalau memang semua aturannya mendukung 6. Iya, kenapa tidak? Tapi baru kita putuskan, ini belum putuskan setelah ada permennya. Pak, kalau yang untuk intinya bebek itu gimana? Pembangunan rusunawa itu bebek. Di rawa bebek, banyak bebeknya. Iya. Dari pembangunan tersebut kan akan dibangun 8 blok. Iya, tapi sebenarnya di situ bisa dibangun 14, ya nanti sisanya kita nggak apa-apa. Selain rawa bebek sama KBN di mana lagi Pak di Jakarta? Sewa yang ideal berapa sih Pak? KBN di rawa bebek di Dan Mogot. Baru 3 itu Pak? Pak gimana Pak? Di mana lagi ya? Total TB-nya setara berapa TB itu Pak? Kira-kira? Total dari 3 itu berapa? 11 enggak Pak, ini rawa bebek itu nanti untuk warga yang direlokasi. 12 Pak. Warga relokasi Pak. Untuk yang di rawa bebek tersebut diisi oleh warga yang direlokasi. Ini untuk pekerja. Kalau yang kita itu beda lagi untuk rusun, untuk masyarakat ini harus dibeda-bedain. Jadi ini Pak, sewa pekerja Pak. Mungkin nggak Pak Jakarta. Kalau kita antara per bulan ya. Kurang lebih sama seperti yang disampaikan Pak Menteri. 50.000, 300. Kurang lebih. Per pekerja 50.000, Kurang lebih.
Pak Menteri tadi berapa? 50.000 Pak. Iya. Kalau sewa kamar 300, sewa tempat tidur 50 Pak. Nah iya kurang lebih. Sama. Udah ada furniturnya Pak. Furnitur. Bapak. Iya kita siapin nanti. Pak, mebelnya kita nyiapin. Oh, mebelnya siap. Akhir tahun ini selesai. Ya rampung asal sudah dibangun Menpora ya rampung. Pak, mebelnya dari CSR lagi Pak? Hah? Untuk enggak lah, nanti dianggarkan. Kalau ini kan sudah terencana ya bisa dianggarkan di APBD perubahan. Oh iya, usulannya gimana Pak dengan 4 lokasi atau 3 lokasi dan 12 TB Enggak lah anggaran yang kita ini disiapkan? enggak. Anggaran apa sih? Anggaran mebel aja kecil. Bapak 12 TB itu dari Menpora atau ada dana dari APBD juga Pak? APBD untuk masyarakat, bukan yang untuk pekerja. Pak, Kalau yang ini lahan rusun di Manggarai itu Pak mau KAI gimana? Yang bikin rusun di Bapak, Manggarai itu pakai lahan KAI itu gimana programnya? enggak, Bapak. itu urusannya KAI nanti. ini terkait ini Pak adanya pemberitaan Pak masalah Kota Jakarta. Pak Menteri ini. Pak sebentar aja satu aja Pak satu aja terkait pemberitaan apa Kota Jakarta itu kota keji dan kejam. Ini terkait masalah transportasi, keamanan serta penyediaan lapangan kerja itu bagaimana Bapak menyikapinya Pak? Beri saya waktu. Untuk apa nih? Gimana Pak? Ya, karena perlu proses itu. Prosesnya seperti apa Pak? Apanya? Prosesnya akan Ya proses waktu kan untuk membenahi, untuk memperbaiki, jangan di terus itu baru muncul kemudian ini perlu sebuah proses waktu untuk perbaikan. Ini Bapak. Siap. Mau enggak Pak? Ngopi dulu Pak Menteri mau bicara. Pak Menteri mau bicara. Dapat enggak? Sudah juga sama KAI kapan rusunnya? Progresnya Pak yang sama KAI. Kenapa buat rumah susun juga? Yang di lahan KAI di Manggarai. Ya baru diajukan ke kita, belum kita bicarakan. Kalau hotelnya di Karya Pak udah ada izin belum Pak? Hotelnya di Karya